terakhir adalah kepada jemaat di Laodikia. Kita buka sama-sama di Wahyu 3, pasal 3 ayat 14. Oke, saya baca. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Oke, saya bahas ayat per ayat. Bapak Ibu jangan salah tafsir, ayat 14 ini menjadi banyak permasalahan karena orang bisa menafsirkan dengan cara yang salah di ayat yang 14. Karena terjemahan, kalau kita belajar terjemahan demi terjemahan, coba Anda juga bisa pelajari terjemahan aslinya. Terkadang diaplikasikan dalam bahasa-bahasa tertentu, terjemahannya bisa kurang pas. Jadi kita nggak bisa kayak terima jadi, kemudian kita terima mentah-mentah. Dikatakan di sini ya ayat 14, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kalau kita nggak hati-hati, kita berpikir bahwa Yesus adalah ciptaan Allah. Padahal enggak. Ternyata di terjemahan yang lain dikatakan bahwa inilah firman dari Amin, saksi setia dan yang benar, yang sulung di antara kita. Di bagian atau ayat yang lain dikatakan bahwa Yesus itu adalah yang sulung, menjadi contoh bagi kita, anak-anak Allah yang lain. Yesus itu adalah permulaan, yang awal dan yang akhir. Dia tidak diciptakan. Nah, tapi dia mengibaratkan sebagai pribadi yang sulung, menjadi contoh bagi kita adik-adiknya. Nah, terjemahan ini jadi sebuah perdebatan dan akhirnya ada sebuah aliran yang menerjemahkan dengan cara yang salah bahwa Yesus adalah ciptaan. Jangan salah ngerti. Jadi kalau baca itu direnungkan. Kalau kita salah tafsir bisa bahaya. Itu ya. Karena detik kita menggambarkan Yesus adalah ciptaan, berarti kita nggak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, saya coba pelajari beberapa terjemahan yang bahasa aslinya, dan dikatakan di sana dia menyatakan diri sebagai yang sulung, gambaran sebagai Allah yang menjadi manusia. Kemudian kalau dia bisa melakukan ini, kita sebagai anak-anak Allah yang lain juga akan melakukan apa yang sulung pernah lakukan. Paham maksudnya ya? Nah, kita lanjut ke ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Nah, beberapa orang menerjemahkan atau menafsirkan ini adalah bentuk, kalau kita dingin itu dingin sama Tuhan. Panas itu kita berapi-api untuk Tuhan. Bahasa-bahasa di kitab Wahyu ini adalah bahasa-bahasa ilustrasi. Tidak semua itu langsung bisa diaplikasikan. Tetapi Anda harus tahu ketika firman ini dicatat adalah untuk jemaat di mana? Laodikia. Ternyata sejarah geografis membuktikan letak Laodikia itu di mana, sehingga muncullah kata-kata tidak panas dan tidak dingin. Nah, kita harus tahu dulu. Coba saya gambarkan dulu ya. Jadi ada sebuah kota namanya Laodikia. Katakan Laodikia. Laodikia. Oke? Nah, dia ini ternyata ada satu kota di atas Laodikia, dan ada kota yang lain di bawah Laodikia. Kota yang di atas Laodikia itu namanya Hierapolis. Tulisannya Hierapolis. Katakan Hierapolis. Nah, Hierapolis ini terkenal dengan sumber air panasnya. Yang di mana sumber air panas ini, saya tulis saja supaya nggak lupa ya. Sumber air panas. Di mana terkenal air panas ini dapat dipakai jadi obat.
Banyak orang itu ke sana dan dapat manfaatnya untuk bisa ngobatin. Oke? Nah, di bawah kota Laodikia ada kota namanya yang gak asing buat Anda di kitab Perjanjian Baru, namanya Kolose. Oke? Kota Kolose. Ada ya surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Nah, Kolose ini terkenal dengan sumber air dingin. Di mana orang banyak ke sana karena air dingin ini banyak dicari orang untuk membawa penyegaran bagi orang-orang zaman itu. Ini obat. Maaf, tulisan saya jelek ya. Oke, sampai sini dulu sudah jelas ya. Di ayat 15 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Dilanjutkan 16 di kalimat pertama, karena engkau suam. Istilah beberapa orang kan pakai air suam-suam aja. Maksudnya apa? Airnya tidak dingin dan tidak panas. Air biasa. Kalau kita pakai air minum biasa itu loh. Ya kan? Itu suam. Nah, ternyata posisi Laodikia itu di tengah sini, yang mana kondisi airnya itu suam. Ilustrasi yang dipakai untuk kota Laodikia itu sangat gampang diterima oleh jemaat di Laodikia. Kenapa? Karena mereka tahu posisi geografisnya. Dia tahu di atas di sumber air panas, dia tahu di bawah Kolose sumber air dingin, dia tahu bahwa air di kotanya dia itu biasa. Makanya ilustrasinya dipakai sesuatu yang sangat familiar dengan kota Laodikia. Tuhan hari itu menegur jemaat di kota Laodikia melalui pemimpin gereja di Laodikia. Dikatakan, kamu ini gak dingin gak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Maksudnya gini loh, bahasa lainnya. Dari penjelasan saya panjang lebar itu. Laodikia ini gerejanya tidak membawa atau memberikan penyegaran untuk orang yang lelah secara rohani. Seperti air yang dingin di kota Kolose. Dan juga tidak membawa penyembuhan untuk orang yang sakit rohani. Seperti yang terjadi di sumber air panas yang dapat dipakai sebagai obat. Gereja ini sama sekali tidak efektif dan tidak berfungsi kepada jemaat di kota itu. Ngerti maksud saya ya? Sampai sini bisa nangkep? Kenapa Tuhan bilang, alangkah baiknya engkau dingin atau panas? Kenapa? Karena dua-duanya harusnya bisa berfungsi. Gereja atau keberadaan gereja itu identik dengan fungsi. Katakan fungsi. Kita ada di sini bukan hanya hadir, bukan hanya absen, bukan hanya nambah sebuah gereja. Tapi keberadaan kita itu mesti berfungsi. Loh, kalau kita nggak berfungsi, Tuhan bisa bicara pada kita seperti di Laodikia loh. Ngapain Samarinda ada GMS? Kalau keberadaan GMS Samarinda tidak pernah membawa dampak kepada orang di sekelilingnya. Karena kalau bicara gereja, cuma sekedar ditanam, kemudian nggak bawa dampak atau pengaruh apa-apa, kita sudah kehilangan tujuan. Seperti pisau punya fungsi untuk memotong, seperti mikrofon punya fungsi untuk mengeluarkan sebuah suara, seperti garam punya fungsi untuk mengasinkan, seperti terang punya fungsi untuk menerangi. Firman Allah katakan kalau garam itu tidak lagi dapat mengasinkan, dengan apa lagi? Buat apa selain dibuang dan diinjak orang? Buat apa kalau kita ada gereja, tapi tidak pernah membawa dampak atau pengaruh atau berfungsi kepada orang di sekelilingnya atau di kota itu? Tuhan negur kota Laodikia karena gereja ini secara fisik berdiri di situ, tapi secara fungsi tidak didapati maksimal adanya. Paham ya? Kenapa Tuhan kasih kata-kata
tidak panas dan tidak dingin. Karena itu yang paling gampang melekat di pikiran mereka. Oke? Saya lanjutkan ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Memuntahkan itu menunjukkan sebuah aktivitas yang kita jijik. Orang kalau jijik biasanya muntah, betul nggak? Makanan unpleasant, kalau tidak enak di mulut, cenderung refleks orang akan dimuntahkan, betul ya? Ada gitu kalau makanan enak dimuntahin, kalau nggak enak kita malah nikmati. Nggak enak. Ada. Nggak enak biasa cenderung refleksnya akan dikeluarkan. Tuhan kasih sebuah ilustrasi atau pandangan atau teguran pada Laodikia. Menunjukkan bahwa ini sesuatu yang tidak berkenan di hadapanku. Tapi dimuntahkan itu bukanlah bukan hasil akhir atau keputusan akhirnya Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan dalam bentuk teguran atau peringatan kepada orang-orang di Laodikia. Bukti bahwa Tuhan sayang pada gereja itu. Jadi jangan gini, jangan berpikir kalau Tuhan tegur, itu berarti, wah Tuhan gak suka aku nih. Ini kayak, ini sudah keputusan ketok palu terakhir nih. Enggak. Kalau Tuhan masih tegur, itu artinya Tuhan pengen kita lebih baik. Itu bukan hasil akhir. Tuhan bilang, aku akan memuntahkan kamu. Akan. Tuhan belum memuntahkan. Maksudnya gini, kalau aku sudah tegur, kamu tetap kayak gini. Gerejamu lambat atau cepat, tidak akan bisa berlanjut. Gerejamu akan mengalami kematian. Itu yang Tuhan bilang, dimuntahkan. Paham ya? Jadi jangan salah sangka Bapak Ibu. Kalau Tuhan tegur, itu artinya Tuhan sudah gak mau sama aku, bukan. Yudas dikatakan, Tuhan Yesus bilang, memang anak manusia itu harus diserahkan. Tapi terkutuklah orang yang melakukan itu, betul gak? Loh kenapa kok Yudas? Emang Tuhan benci Yudas? Enggak. Bisa jadi yang jual bukan Yudas loh. Karena kalau Anda baca dengan detail dan teliti, sebelum kejadian Yudas menjual Yesus, udah 3 atau 4 kali saya lupa detailnya, Tuhan Yesus sudah ingatkan Yudas. Orang tuh kalau udah diingatkan, itu sebenarnya adalah bentuk kesempatan. Tinggal keputusannya, mau melanjutkan atau mau berhenti. Tuhan ingatkan bolak-balik sama Yudas. Ketika Yesus negur Yudas, ada seorang perempuan yang mengurapi Tuhan dengan minyak dengan harga yang sangat mahal. Terus Yudas bilang, kenapa pemborosan ini dilakukan di sini? Kan bisa uangnya untuk orang-orang miskin. Tuhan bilang apa? Orang miskin selalu ada padamu, tapi aku gak selalu ada padamu. Itu Tuhan mau tegur Yudas. Kamu kok begitu fokus sama uangnya? Biarkan dia melakukan bagiannya untuk mengasihi dan mengenal aku. Karena Yudas selalu ambil uang kas dari kumpulan rasul-rasul. Terus, murid-murid kan nanya, emang siapa yang akan menyerahkan engkau ya Tuhan? Bilang apa Tuhan? Seseorang yang ketika Tuhan kasih roti ini, dia akan mengangkat tumitnya kepadaku. Dan dia kasih rotinya kepada siapa? Yudas. Itu jelas. Bahwa siapa aku memberikan roti ini? Dan langsung dikasih. Yudas tahu harusnya. Tapi dia terima roti itu. Dan kemudian dia keluar. Untuk membuat kesepakatan menyerahkan Yesus. Itu kesempatan. Banyak orang bilang, kenapa kok Tuhan tega sama Yudas? Tuhan enggak, Tuhan kasih kesempatan. Bisa jadi loh ya, kalau Yudas bertobat hari itu, yang menyerahkan Yesus akan tetap ada, tapi bukan Yudas. Paham ya? Jadi dia sebenarnya gak ditentukan untuk mati. Tapi dia memilih jalan itu. Paham ya?
Teguran untuk gereja di Laodikia pun sama. Tuhan kasih kesempatan. Karena Tuhan sayang. Hari pagi saya jelaskan. Kalau Anda masih ditegur, itu adalah bentuk cinta dan perhatiannya Tuhan sama Anda. Kalau Tuhan sudah diam, Anda harusnya jauh lebih takut. Orang tua kalau masih mau negur, itu artinya orang tua masih sayang. Kalau orang tua sudah diam, hati-hati. Itu sudah di level tertinggi, dia marah sama kita. Paham ya? Harusnya kalau masih keluar teguran, terimalah dan lihatlah sebagai bentuk, itu peduli dan mengasihi aku. Amin. Ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Sampai ayat 17 dulu. Di kalimat pertama dikatakan, di bagian kedua, dan karena engkau tidak tahu. Dia merasa dirinya kaya, tapi Tuhan bilang, karena engkau tidak tahu. Engkau tidak tahu ini menjelaskan bahwa kondisi yang sangat menyedihkan di mana seseorang sudah ada dalam kondisi rohani yang sangat buruk, tapi ia sendiri tidak menyadarinya. Merasa tetap baik-baik aja, padahal sudah diambang kehancuran. Tahu nggak? Ada orang yang jauh lebih berbahaya kondisinya daripada orang yang sakit, adalah orang yang merasa tidak sakit. Ada orang yang jauh lebih bahaya kondisinya daripada orang yang bersalah, adalah ketika orang tersebut tidak merasa bersalah. Mazmur 19 ayat 13. Coba buka ini yuk, Mazmur 19 ayat 13. Ya, kita baca sama-sama satu ayat ini. 1, 2, 3. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Bapak Ibu, kita seringkali tidak menyadari apa yang sedang terjadi di hidup kita, yang terjadi dengan kita. Kita ini perlu melibatkan Tuhan untuk terus membuat kita ini sadar, awake, bangun, tahu dengan apa yang terjadi di hidup kita. Apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita alami. Aku ngalami erosi kah? Aku baik-baik aja kah? Erosi rohani itu paling bahaya. Daripada sekedar buat salah secara nyata. Karena erosi rohani gak kelihatan. Menurut Anda, tanah longsor itu terjadi seketika atau sudah dimulai beberapa waktu lamanya karena terjadi pengikisan tanah? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Kedua, udah terjadi pengikisan tanah, erosi demi erosi yang tidak terasa. Sehingga pada waktunya tiba-tiba jatuh, dinamakan tanah longsor. Padahal itu gak terjadinya semalam. Sama, orang itu gak tumbang gitu aja. Mengalami erosi rohani pelan-pelan, tapi pasti. Hati-hati dengan itu. Ini yang terjadi di jemaat Laodikia. Dia merasa dirinya kaya, baik-baik aja, everything is gonna be alright, everything is good, fine. Mereka wealthy, mereka healthy, mereka semua itu seakan-akan tidak ada masalah. Tapi Tuhan bilang, engkau tidak tahu. Tuhan tegur ini. Tuhan kasih masukan di ayat yang ke-17 dikatakan, engkau tidak tahu bahwa apa? Yang pertama, engkau melarat. Melarat maksudnya apa? Di terjemahan lain dikatakan, dalam kondisi yang sangat buruk atau malang. Kata yang sama dipakai oleh Paulus di Roma 7 ayat 24. Coba langsung dibuka multimedia tolong. Roma 7 ayat 24. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tumaut? Kata-kata yang dipakai di ayat 17 di Wahyu 3.
Itu adalah kata yang sama dipakai oleh Paulus untuk menggambarkan dirinya. Aku ini manusia celaka. Kondisi yang sangat buruk dan butuh ditolong. Tuhan lagi ngomong kepada jemaat di Laodikia. Kamu nggak tahu sebenarnya kondisimu itu kayak gini. Manusia celaka yang sungguh butuh pertolongan. Dan mereka nggak menyadarinya. Kondisi yang mereka anggap wealthy dan healthy itu, wealth dan health itu, kaya dan makmur dan kemudian sehat itu, ternyata mereka sedang dalam keadaan sangat tercela. Mereka sangat butuh ditolong. Itu digambarkan oleh Tuhan mengenai kondisi jemaat di Laodikia. Yang kedua dikatakan setelah melarat, apa di sana dikatakan? Malang, betul ya? Dan malang, miserable. Di terjemahannya dikatakan kondisi yang menyedihkan, bahkan menimbulkan belas kasihan kepada mereka yang melihat. Coba lihat di Lukas 16 ayat 24. Lukas 16 ayat 24. Ini adalah kejadian Lazarus dan orang kaya yang sama-sama mati. Orang kayanya itu dipangku sama Abraham, Lazarus di neraka. Lalu ia ini adalah orang kaya yang di neraka itu, berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Dia ini dalam kondisi yang sangat buruk, dalam hukuman, kemudian dia minta tolong. Bapak Abraham, kasihanilah aku. Bentuk kasihan yang ditulis di Lukas 16 ayat 24 ini adalah bentuk kasihan yang sama yang ditulis oleh Yohanes di Pulau Patmos tentang jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia itu butuh dikasihani, butuh ditolong. Mereka dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bayangkan ya, udah dalam kondisi yang sangat menyedihkan, kayak orang sudah dalam penghukuman gitu. Mereka tetap merasa baik-baik aja. Ini yang saya sebut virus rohani. They think they are good. Mereka berpikir mereka baik-baik aja. Tetapi sebenarnya di mata Allah, mereka sangat menyedihkan dan sangat butuh belas kasihan untuk ditolong. Ngenes ya? Kita nggak semua loh. Kita yang bergereja itu fine, atau baik keadaannya. Bahkan satu gereja di sebuah kota menjembatani antara Tuhan dan jemaat di satu kota, yaitu Laodikia. Ternyata nggak baik-baik aja. Bayangkan siapa yang dapat lebih dikasihani daripada seorang yang membayangkan bahwa ia adalah seorang Kristen yang baik, namun sebenarnya Allah telah menolaknya. Kasihan. Mereka berpikir mereka baik-baik aja. Sebenarnya mereka sangat tidak baik-baik aja. Ini yang sudah terjadi di kitab Injil. Mazmur 7 ayat 21, tolong dibuka. Mazmur 7 ayat 21. Mazmur 7 ayat 21 sampai 23. Matius ya, saya yang salah sebut. Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengajarkan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku kamu sekalian, pembuat kejahatan. Siapa yang dapat lebih dikasihani daripada mereka yang merasa dirinya yakin akan tinggal dalam kekekalan bersama dengan Tuhan, dengan semua aktivitas agamanya. Tapi ternyata yang sebenarnya Allah telah menolak mereka. Orang kayak gini kasihan. Mereka berpikir bahwa mereka baik-baik aja. Gak ada yang perlu dibetulin, gak ada yang perlu ditolong, gak ada yang perlu dibenerin. Padahal sebenarnya mereka adalah tokoh utama yang butuh ditolong. Maka Tuhan menggambarkan ini sebagai sebuah peringatan. Jangan tinggal di dalam zona nyaman kita ketika kita ikut Tuhan. Maka Tuhan bilang apa? Ikut aku tuh gak ada tempat untuk meletakkan kepala.
Sampai sini bisa mengikuti ya? Belajar sesuatu Bapak Ibu ya. Hari ini akan ada banyak penafsiran-penafsiran yang saya akan kupas untuk Anda. Saya harap Anda bisa mengikuti dan belajar banyak dari sini. Saya pun belajar banyak ketika saya coba renungkan ini. Dikatakan berikutnya, setelah Malang apa? Batu, bukan. Malang Batu tempat wisata Bapak Ibu ya. Sudah pengen liburan kayaknya yang ngomong itu ya. Bahwa engkau melarat dan Malang miskin. Miskin di kata-kata ini sangat berbeda dengan miskin rohani yang dibahas di Sabda Bahagia. Matius 5 kan salah satunya berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah. Ini miskin yang berbeda. Coba buka yuk. Matius 5 ayat 3. Berbahagia orang miskin di hadapan Allah, karena mereka layak mempunyai kerajaan surga. Miskin yang dibahas di sini itu adalah orang yang di Matius ini adalah mereka yang sadar bahwa dirinya butuh Tuhan. Aku ini gak punya apa-apa, aku butuh Tuhan. Aku belum mengenal Allah, aku pengen kenal lebih. Aku belum mencintai Allah, aku pengen kenal dan mencintai Tuhan lebih. Padahal dia sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia merasa belum apa-apa. Ngerti maksudnya? Itu artinya miskin di hadapan Allah di Sabda Bahagia Matius 5 ayat 3. Tapi yang dikatakan di Wahyu, miskin ini, jemaat Laodikia, bukanlah ini. Bukan seperti yang di Matius. Di Laodikia ini adalah disebut tidak kaya di hadapan Allah, seperti yang ditulis di Lukas 12, ayat 21b. Coba buka Lukas 12, ayat 21b. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Di miskin di Wahyu, kitab Wahyu, itu sama dengan miskin yang ditulis di kitab Lukas 12 ayat 21. Mereka ini hanya sibuk mengerjakan apa yang mereka mau, tapi bukan kehendak Tuhan. Dan Tuhan melihat mereka sebagai orang yang miskin di hadapan Allah. Bukan karena kehausan, tapi kondisi kekeringannya. Bayangkan kalau kita nggak pernah menabung harta di surga, kita nggak akan memiliki apa-apa nanti ketika kita mengakhiri waktu kita di dunia ini. Makanya firman Allah katakan, carilah perkara-perkara di atas. Jangan cuma perkara-perkara duniawi. Jemaat di Laodikia merasa bahwa dirinya sudah bagus. Ternyata di hadapan Allah, mereka sama sekali tidak kaya di hadapan Tuhan. Tidak pernah ada sesuatu yang mereka bangun dan berkenan di hadapan Allahnya. Kalimat berikutnya, setelah miskin, buta. Buta ini bisa macam-macam. Seperti seseorang yang belum kenal Tuhan, buta rohani, menganggap hal-hal rohani itu gak penting. Coba Anda bicara tentang keselamatan kepada mereka yang belum lahir baru. Anda kan ditertawakan. Ngomong Tuhan, lihat aku ini lebih sukses daripada kamu. Anda diketawain. Kan bagi mereka, urusan rohani itu gak penting. Karena mereka sedang buta rohani. Mereka gak bisa melihat kepentingan kekekalan, keselamatan. Padahal Tuhan bilang apa? Untuk apa kita memperoleh seluruh isi dunia ini? Kalau kita kehilangan yang utama, yaitu keselamatan. Itu buta rohani yang pertama. Buta rohani yang kedua adalah mereka yang sudah lahir baru, tapi jalan-jalannya tidak pernah diterangi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan sebagai apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi seseorang yang sudah lahir baru tapi gak pernah hidup di dalam perenungan akan firman Allah. Mereka tuh bisa melihat, tapi yang mereka lihat tuh gelap. Gak ada bedanya. Saya tuh pernah masuk ke dalam sebuah labirin. Anda tahu labirin gak? Jadi saya dimasukkan ke dalam bawah tanah, bukan untuk disiksa Bapak Ibu, bukan. Zaman sekolah gitu ya, kayak mos
dimasukkan ke dalam ruang bawah tanah. Lebarnya itu cuman sejangkauan 2 tangan saya, kalau tangan saya seperti ini. Nggak sampai seperti ini, segini aja, sempit. Saya masuk ke situ, begitu jalan, nggak ada bedanya antara buka mata dan tutup mata. Itu kalau orang nggak tahan, orang bisa stres dan teriak-teriak. Kenapa? Karena dia pikir dia buta. Karena loh, aku udah buka mata loh, tapi nggak kelihatan. Merem juga sama, buka juga sama. Saya waktu baca ayat ini, saya menyadari orang-orang yang sudah hidup baru dengan Tuhan, tapi tidak pernah ada firman di hidupnya. Itu mereka sudah berusaha buka mata, tapi mereka tidak melihat terang sedikit pun dalam jalan-jalannya. Kalau kalian nggak ada bedanya, makanya mereka bisa punya statement, aku ikut Tuhan dan nggak ikut Tuhan kok kelihatannya sama aja. Pernah nggak dengar orang kayak gitu ngomong? Aku loh sudah ikut Tuhan, aku udah ke gereja loh, tapi kok masa nggak ada bedanya? Kenapa nggak ada bedanya? Karena mereka lupa, hidup baru yang dia alami harusnya diikuti dengan makan firman setiap hari. Karena itulah yang akan membuat jalan-jalannya terang. Karena pelita Tuhan yang akan menerangi langkah-langkahnya. Amin. Buta rohani. Orang-orang di Laodikia ini buta rohani. Yang berikutnya setelah buta dikatakan, mana tadi saya kehilangan ayatnya. Iya. Bapak Ibu, maaf, usia bertambah ini kayaknya tanda-tanda ya. Ada di situ. Oh iya. Ya, saya di sini aja kalau gitu. Kayaknya saya butuh Alkitab lebih besar. Buta dan telanjang. Telanjang ini dikatakan beberapa kali oleh Tuhan di ayat-ayat yang cukup banyak. Saya ambil satu aja, Matius 22 ayat 11. Ayat sampai 12. Matius 22 ya. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tapi orang itu diam aja. Kemudian singkat cerita, Tuhan minta orang ini untuk keluar dari undangan pesta itu. Kenapa kalau kita baca, kenapa kok Tuhan usir? Pakaian pesta, berpakaian itu menunjukkan kita mengenakan pakaian keselamatan. Saya pernah kasih ilustrasi beberapa waktu yang lalu ya. Setiap kita sudah dikasih sama Tuhan itu baju. Saya ibaratkan baju itu adalah keselamatan. Barang siapa mau mengenakan baju itu, dia akan diselamatkan. Barang siapa tidak memakai, dia akan tetap tidak diselamatkan. Saya ibaratkan dengan baju itu loh. Baju pertolongan untuk pilot. Anda tahu pilot pesawat tempur dalam kondisi tertentu, waktu mereka bilang Mayday, Mayday gitu ya. Anda tahu artinya kan? Bukan Mayday, Mayday gitu. Mereka bukan sedang nge-rap Bapak Ibu. Mereka sedang ngasih kode bahwa ini tanda bahaya. Pertolongan pertama kalau pesawat itu nggak bisa diselamatkan adalah mereka membebaskan dirinya dari pesawat itu. Dan kemudian keluarlah baju parasut untuk pertolongan. Betul ya? Baju itu dikasih kepada setiap pilot atau pilot atau yang menerbangkan pesawat. Tapi bagi pilot yang tetap merasa bahwa agak perlulah pesawatku lo aman. Begitu terjadi kendala dan dia diminta oleh kantor pusat utama untuk, yaudah kamu tinggalkan pesawat itu, lepaskan dirimu. Dia bingung mau melepaskan dirinya. Apa yang akan kupakai? Padahal itu telah diberikan untuk keselamatan dia. Seperti itulah orang-orang yang sudah dikasih sama Tuhan karya penebusan, tapi tidak mau menerimanya. Didapatilah mereka tetap telanjang dan tidak diselamatkan. Apa Ibu? Ternyata ada di dalam gereja tidak menjamin kita diselamatkan loh. Kalau kita tidak betul-betul dengan sengaja dan aktif menerima apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Ayat 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku
emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saya coba jelaskan beberapa, nggak usah semua di sini, karena saya harus lanjut ke ayat 19 ya. Bapak Ibu, Tuhan bilang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku. Dikatakan membeli. Kenapa harus membeli? Emang keselamatan bisa dibeli? Bukan. Bukan maksudnya kita bisa membeli keselamatan. Seperti dosa bisa kita tawar dengan membayar sesuatu. Tidak. Tapi Tuhan ini sedang berbicara seperti bahasa orang Laodikia. Orang Laodikia ini dekat dengan jual beli. Paham maksudnya ya? Dunia mereka itu dagang. Sehingga kata-kata seperti ini itu sangat gampang mereka terima. Pakai bahasa mereka. Kamu mesti beli dari aku untuk kamu selamat. Maksudnya adalah, kamu perlu untuk membayar harga supaya engkau bisa diselamatkan. Ini adalah kesempatan Tuhan berikan untuk mereka ini bisa diselamatkan dan diperbaharui lagi hatinya. Bapak Ibu, kata-kata kiasan, kata-kata simbol di kitab Wahyu ini jangan langsung diterjemahkan secara harafiah. Kita perlu tahu dulu background-nya, teksnya dan konteksnya apa. Dan di area ini Anda perlu tahu bahwa kadang ketika Tuhan bilang usaha, ada usaha untuk memperoleh. Bukan berarti keselamatan itu berbayar, bukan. Tapi lebih ke arah gini loh, seberapa besar engkau menginginkan ini. How bad you want it, seberapa keras, seberapa ngotot engkau menginginkan ini. Beli dengan apa? Salah satunya adalah dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Tahu nggak? Yang membedakan Saul dan Daud adalah hatinya. Saul bersalah, Daud pun bersalah. Tapi ketika teguran datang atas keduanya, lihat respon Saul, nantang, malah menjadi-jadi. Responnya Daud apa? Hati yang hancur. Di Mazmur 51 dikatakan, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Hati yang hancur dan mau kembali kepada Tuhan, itu adalah bentuk atau niat yang Tuhan bisa nilai, yang Tuhan bisa lihat. Orang ini mau kembali. Ketika teguran datang, jangan salah respon Bapak Ibu. Karena respon kita menentukan bagaimana langkah kita berikutnya. Orang itu ya, kelihatan aslinya bukan ketika dipuji. Ketika orang dipuji, itu kan happy. Walaupun perbuatannya tidak sebagus pujiannya, dia juga tetap gak apa-apa. Sedikit-sedikit lah. Tetap dielu-elukan melebihi yang faktanya ya gak apa-apa lah. Gitu kan. Tapi begitu dikoreksi, kelihatan aslinya orang itu kayak apa. Dari responnya. Dari bagaimana dia menyikapi. Dia makin marah, dia gak enak, dia langsung memutuskan hubungan. Atau dia malah mendekat dan berkata, aku salah, ajari aku ya. Didik aku, kasih aku kesempatan, aku pengen lebih baik. Yang mana kita? Kita yang putuskan. Amin. Jemaat di Laodikia ini, dikasih Tuhan kesempatan. Belilah daripadaku. Maksudnya apa? Ayo kalau kau pengen, usahakan dirimu. Untuk aku bisa melihat engkau sungguh-sungguh pengen berubah. Apa Ibu, perubahan itu ada tindakannya. Perubahan itu ada harganya. Keselamatan memang gratis. Tapi untuk mencapai keselamatan, dari sisi kita, dari pihak kita, ada harga yang perlu kita bayar. Contohnya, kita perlu pikul salib setiap hari.
ketika keadaan sekeliling gak mendukung untuk kita sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi kita tetap pikul salib dan mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu dari sisi kita perlu bayar harga. Amin. Tadi ibadah kedua saya sampaikan, keselamatan itu keputusan, bukan tergantung keadaan. Gak nunggu keadaan semua kondusif, baru kita berani ambil keputusan untuk diselamatkan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Tuhan berbicara tentang Injil kepadamu hari ini, keputusan itu hari ini. Loh, keadaan belum mendukung kok. Orang tuaku, keluargaku, orang-orang sekelilingku, tempat kerjaku. Aku masih minoritas. Bapak Ibu, kalau keselamatan itu butuh keadaan dulu, saya nggak jamin Anda akan punya kesempatan itu. Seperti kebenaran. Kebenaran harus di atas keadaan. Jangan sampai gini loh. Kebenaran itu ngikuti. Kalau keadaannya mendukung, aku akan berkata kebenaran. Kalau nggak mendukung, aku nggak usah ngomong kebenaran. Bukan gitu. Kebenaran itu keputusan. Mendukung atau tidak, diterima atau ditolak, Anda tetap harus berani mengatakan kebenaran. Seperti juga keselamatan. Amin. Ayat berapa tadi? 18 ya, membeli. Oke, saya lanjut ke ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku ajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sekali lagi saya ulang. Teguran Tuhan adalah bentuk kasihnya kepada kita. Apa yang perlu kita lakukan pada waktu Tuhan tegur kita? Dan tegur itu tidak enak. Ini loh. Relakan dan menyerahlah dengan Tuhan untuk dibentuk. Relakan hatimu. Sudah, biar Tuhan yang atur. Ibadah 2 tentang ibadah 2 atau ibadah 1. Saya jelaskan bagaimana kondisi jemaat di Efesus. Banyak hal yang mereka itu secara kekristenan, ibadah, mereka itu perfect, mereka itu sempurna, mereka bekerja keras, tekun, tidak sabar terhadap dosa atau kejahatan, mereka nggak mau kompromi. Tapi Tuhan tetap koreksi jemaat di Efesus. Nah, saya jelaskan, biasanya orang akan lebih gampang dikoreksi ketika dia ini banyak kesalahan. Tapi orang akan lebih susah dikoreksi ketika dia merasa, aku sudah mengusahakan yang terbaik. Kemudian dikasih koreksi, biasanya lebih susah. Dia kan bilang kayak gini, aku loh udah usaha mati-matian, kok masih tetap salah? Aku gak dihargai nih. Aku loh udah berusaha, aku loh sudah memperlihatkan progresku kayak apa, tetap aja dikoreksi. Anda lupa, Yohanes 15 ayat 2 dikatakan apa? Bagi ranting yang gak berbuah dipotong. Bagi yang berbuah akan tetap dibersihkannya. Dan proses pembersihan itu adalah dipotong, dibersihkan, tetap pakai alat-alat tajam. Supaya dikatakan firman Tuhan bilang apa? Dia lebih banyak berbuah. Sudah baik, tapi diproses lagi sama Tuhan supaya lebih baik. Jemaat di Efesus itu sudah baik keadaannya. Tapi mereka tetap dikritik oleh Tuhan, tetap ditegur oleh Tuhan. Di situ akan kelihatan siapa mereka sesungguhnya. Mereka mau nurut atau mereka akan berontak. Merasa aku udah baik kok, tetap Tuhan cari salahnya, Tuhan cari celahnya. Kata konflik, jangan lihat donat dari lubangnya. Pemimpinku selalu lihat lubangnya terus. Gak pernah lihat kebaikanku, kenapa selalu lihat kesalahanku? Bukan. Justru ketika pemimpin Anda concern, Anda punya kelemahan-kelemahan dan dia fokus itu untuk membangun Anda. Karena dia semata-mata pengen Anda lebih baik. Amin. Begitu pula dengan Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Itu adalah kesempatan yang Tuhan pengen kasih. Satu ketika ada satu kakak senior saya di dalam pelayanan. Saya nggak usah sebut siapa ya, karena cukup private yang saya ceritakan. Harusnya nggak apa-apa, ini juga sudah banyak orang tahu, tapi saya nggak usah sebut merek lah. Dia ini pacaran dengan seseorang. Kemudian dengan berjalannya waktu,
Tuhan bilang dengan jelas di dalam saat-saat teduhnya, putus sama orang ini. Gak ada kejadian apa-apa, gak ada dosa, gak ada kejatuhan. Tuhan bilang, putus sama orang ini. Dia tanya sama Tuhan, kenapa? Tuhan gak jawab, gak kasih penjelasan. Cuma setiap kali berdoa, itu selalu apa? Kuat sekali, jangan dilanjutkan. Dia gak tahu. Cuman dia tahu bagaimana suara Tuhan dan bagaimana suara hatinya, dia bisa membedakan. Dia bergaul karib dengan Tuhan, dia anak muda yang sangat membangun kerohanian dengan sungguh-sungguh. Terkadang gak butuh kesalahan dulu, baru kita menyudahi sesuatu hal. Terkadang kita butuh peka dan dengar-dengaran sama Tuhan kita. Singkat cerita, dia selesai hubungannya dengan orang ini. Dia bilang, aku gak bisa lanjutkan. Kenapa? Dia bilang, aku tahu bahwa ke depan ini akan sangat susah untuk jalan sama kamu. Karena mungkin 1-2 hal dia mulai menyadari pasangannya seperti apa di dalam kerohanian dan lain sebagainya. Tapi intinya, dia sendiri masih gak terima. Di dalam perjalanan pulang naik sepeda motor itu, dia teriak di dalam helm teropongnya itu. Dia teriak, kenapa Tuhan? Singkat cerita, dia menjalani pelayanannya, dia menjalani kekristenannya tahun demi tahun. Belum dapat pasangan hidup, sampai dia membantu perintisan beberapa kota. Support di kota ini, perbantukan gini. Dan di titik tertentu, Tuhan tunjukkan satu orang yang akan bisa mendampingi dia sebagai pasangan hidupnya. Yang betul-betul bisa berjalan dengan kecepatan yang sama dengan dia. Singkat cerita, hari ini mereka berdua dipakai dan urapi Tuhan sangat luar biasa. Oh, saya dengar itu. Kadang ikut Tuhan itu gak butuh banyak alasan untuk nurut. Gak butuh banyak penjelasan untuk iya sama Tuhan. Tapi butuh percaya aja. Satu ketika, saya sudah pernah cerita sama istri saya di Aman ya. Saya itu pernah suka dengan seseorang di tempat saya sekolah. Gak ada yang salah dengan orang ini. Dia adalah seorang yang Kristen, melayani, baik secara nilai, karakter, keluarganya. Kurang lebih saya tahu karena sudah berteman beberapa tahun. Sampai di titik tertentu, saya memutuskan bolehlah untuk kenal orang ini gitu kan. Tapi kayak ada peneguhan loh. Tiba-tiba dari ratusan mahasiswa dibentuk kelompok-kelompok kecil. Jadi satu kelompok 3 orang. Kok bisa ya saya satu kelompok sama dia? Nah, itu kalau kita mau memanfaatkan tanda. Kan suka ya tanda-tanda kayak gitu ya. Anda mungkin bilang tanda ini. Tuhan teguhkan, memang benar ini. Saya kaget waktu dibagi sama dosen. Wih, luar biasa loh. Ya kan? Hati saya gini. Misalnya dosen tanya, perlu diatur ulang? Gak usah bu. Udah benar ini kelompoknya. Ya kan? Saya senang. Tiba-tiba besok waktu kerja kelompok. Yang 3 orang, 2 cowok, 1 cewek. Temen saya yang cowok, 1 yang hubungi saya. Aku agak telat karena kuliahku yang ini belum selesai. Kamu duluan ya sama si itu, ketemu di perpustakaan. Saya mikir, peneguhan. Ya kan? Kayak gak kebetulan 2 kali bertubi-tubi. Kita lebih gampang kan kalau dengar-dengaran dan nurut-nurutan kepada hal yang mendukung kita. Betul gak? Tapi untuk hal yang kayak enggak dulu. Ini kata hatiku aja gitu kan. Kalau hal yang bertentangan, enggak ini suaraku kok Tuhan enggak nyuruh kayak gini. Tapi kalau kebetulan-kebetulan yang mendukung, suara Tuhan.
jangan gampang menyimpulkan. Hari itu, ya udah saya datang ke perpustakaan, udah dengan semangat tidak hanya berapi-api untuk melayani Tuhan, tapi juga melayani anak Tuhan. Saya buka pintu perpustakaan, saya masuk dengan senyum lebar. Saya lihat dia sudah duduk, tapi dia menghadap ke sana. Jadi dia belum tahu saya datang. Saya buka. Waktu saya buka itu, ya sebuah suara yang sangat jelas di hati saya. Urungkan niatmu, atau kamu akan kehilangan banyak hal di hidupmu. Saya tanya, apa salahnya? Apa kurangnya? Aku gak cari sembarangan Tuhan. Aku udah kenal orang ini cukup lama, tahu nilainya, karakternya, dia kayak apa. Tapi satu hal, kenapa saya mau nurut sama Tuhan hari itu? Bukan karena suara Tuhannya. Karena saya tahu, Allahku tahu melebihi apa yang aku tahu. Aku tahu sebatas apa yang bisa aku lihat. Tapi Allahku tahu melebihi apa yang bisa aku lihat. Itu saya berdiri di depan perpustakaan kayak orang hao. Kan orang-orang bingung. Saya berdiri gak masuk-masuk, cuman lihat gitu. Orang-orang tuh keluar masuk ngeliatin saya. Ngapain? Satu mahasiswa aneh ini kan. Kayak mau masuk perpustakaan kayak gak jadi dan jadi gitu loh. Bingung. Kayak saya bukain pintu, saya diem gitu. Orang-orang bingung, ngapain coba orang ini. Saya dengarkan kata itu. Saya dengar kalimat itu. Saya kayak lagi nego sama Tuhan. Kayak Abraham nego. Saya tutup. Saya duduk di depan perpustakaan, ada satu bangku. Saya teks wanita itu. Saya bilang, sorry ya. Saya juga belum bisa join siang ini. Let me know kalau teman kita yang satu udah datang ke situ, I'll come. Saya akan datang, saya akan nyusul untuk juga bisa kerja kelompok sama kalian. Hari itu, saya membuat keputusan dengan berani tanpa tahu kenapa. Tapi orang yang dekat sama Tuhan akan bisa tahu jelas ini betul-betul membawa kebaikan atau tidak. Hari itu, saya sekali lagi diluputkan dari kesalahan. Saya tidak akan pernah bisa mendapatkan pasangan yang tepat di hidup saya. Kalau hari itu, saya berjalan terus dan tidak mendengarkan apa yang sedang Tuhan inginkan. Gak lama setelah itu saya lihat, gak sampai hitungan 2 bulan. Anak ini jadian sama teman. Kemudian teman-temannya kode-kodein saya kayak sindir-sindir. Ini Aan udah dideketi, udah dikode kok gak mau. Sebenarnya itu pintu terbuka lebar loh untuk saya. Karena si orang itu tadi juga welcome pada saya. Tapi saya tahu satu hal. Ketaatan saya melebihi perasaan saya. Kok jadi bahasnya ke sini ya? Atau memang ada yang lagi membutuhkan petuah-petuah ini? I don't know. Saya mana tadi? Ayat 19 ya? Betul ya? Oh iya, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saya merelakan hati saya. I know her. Saya mengenal istri saya. Itu jauh sebelum kami pacaran. 6 years. Kami ada di dalam ladang pelayanan sebelum kami diteguhkan. Saya sudah kenal lama. Saya membangun dan saya falling in love with her itu bukan semalam 2 malam. Melalui pengenalan, melalui kematangan, saya pikirkan, saya bawa doa dan lain sebagainya. Dan muncullah tahun itu sebagai tahun yang saya diteguhkan bersama dengan dia. Kemudian menjalani masa pacaran pun, itu betul-betul kami bawa doa untuk mempersiapkan pernikahan. Saya tahu satu hal, ketika kita ini mau belajar, merelakan hati kita untuk dia yang bertata di sana, akan ada banyak hal yang menjadi berkat kita, itu akan kita tuai. Amin.
Jangan tanya sama saya, kok yang lagi di hidup saya ini suara Tuhan atau suara saya ya kok? You know better. Orang yang bergaul sama Tuhan akan tahu betul, ini kehendaknya atau ini kehendak Tuhan. Ya, saya bergaul karib sama Tuhan sebagai seorang mahasiswa dan volunteer di GMS. Bukan sebagai hamba Tuhan yang full timer. Tapi saya bergaul karib sama Tuhan, saya mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Saya mau belajar ketika Tuhan mengendaki sesuatu, saya mau merelakan hati saya. Ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat 20 mengajarkan pada kita bahwa Allah memberikan kesempatan kepada semua orang. Karena Tuhan mengetuk pintu semua orang. Tapi hanya kepada mereka yang membukakan pintu bagi dia sajalah yang akan menerima keselamatan itu. Karena hanya bagi pintu yang dibukakan, bagi ketukan pintu Tuhan, Tuhan akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Di sini kuncinya apa? Pasanglah antenamu tinggi-tinggi. Tangkaplah dengan jelas apa yang jadi maunya Tuhan. Jadilah sangat sensitif terhadap kehendak Tuhan di hidup kita. Sensitiflah di area yang tepat. Jangan sensitif di area yang salah. Sensitif terhadap teman, gak enakan, dan lain sebagainya. No. Sensitiflah terhadap apa yang jadi maunya Tuhan. Minta sama Roh Kudus. Aku mau sensitif dan mengenali kehendak-kehendak Tuhanku di hidupku. Amin. Ayat 21 terakhir. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. At the end, di akhirnya nanti, Tuhan rindu untuk kita bersama-sama dengan dia, memerintah bersama-sama dengan dia, diundang bersama-sama untuk masuk di dalam bagian yang telah dia tentukan untuk kita. Makanya jangan sembarangan, jangan serampangan selama kita masih hidup menumpang di dunia ini. Peribahasa-bahasa Jawa, kalau ada orang Jawa tahu kan, ning donya iki ming mampir ngombe. Di dunia ini kita cuma mampir untuk minum. Anda pergi ke sebuah kota, ada rest area. Rest area itu bukanlah tempat tujuan Anda. Anda cuma sementara. Kalau sampai Anda kecantol di situ, Anda udah salah alamat, betul nggak? Sama. Di tempat ini bukan akhir. Bijak-bijaklah dalam hidup. Kayak Tuhan tegur jemaat di Laodikia, bukan karena Tuhan nggak suka. Karena Tuhan pengen mengembalikan mereka kepada track yang benar, kepada jalan yang benar, kembali kepada pusat kehendak Tuhan, supaya mereka tetap nantinya di ujungnya berakhir di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang sama mau mengundang kita di situ. Relakan hatimu untuk Tuhan tegur, Tuhan ingatkan. Dia jemaat yang taat. Amin.